Dari opsi penambahan modal untuk bisnis fintech. Yang pertama adalah salah satunya AEPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yang memang menaungi seluruh perusahaan fintech di Indonesia. Keuntungan mengajukan pendanaan di fintech. Lalu pendanaan yang diberikan dalam jumlah besar. Yang kedua, pengajuan pinjaman lebih mudah. Namun adanya sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh pinjaman, yaitu badan hukum atau PT, CV, koperasi, yayasan, LKP, dan LPK. Bidangnya pendidikan atau training atau kursus, supplier pendidikan, teknologi pendidikan, konsultan pendidikan, dan lainnya. Berada di domisili Indonesia, profil manajemen yang dimiliki baik, memenuhi syarat dokumen legalitas keuangan dan verifikasi, termasuk surat penunjukan dari prinsipal, memiliki jaminan personal, garanti atau kompani, dan lainnya. Initial Public Offering. IPO merupakan tahapan ketika suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kali atau go publik. Bisa jadi investor utama dalam tahap pendanaan startup ini adalah masyarakat yang berminat membeli saham perusahaan tersebut pada bursa efek. 2. Pada tahap ini pendanaan yang diterima perusahaan tersebut akan bergantung pada performa dan reputasi mereka di mata pasar terbuka. Kamu sudah dapat membayangkan bagaimana startup berjalan ke depannya. 3. Perusahaan yang berada dalam tahap ini memiliki kondisi keuangan yang stabil dan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan mampu berkembang lebih besar mengikuti pasar. Biasanya butuh waktu 5 sampai dengan 10 tahun untuk perusahaan memberanikan diri untuk itu. Saya akan menjelaskan poin-poin dari angel investing. Angel investor adalah orang atau perusahaan yang menyediakan modal untuk bisnis awal dengan imbalan ekuitas, kepemilikan, atau hutang konversi. Mereka mungkin memberikan investasi satu kali atau suntikan modal berkelanjutan untuk membantu bisnis melewati tahap awal yang sulit. Tidak seperti lembaga perbankan yang berinvestasi dalam bisnis yang sudah menguntungkan. Angel investor, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti investor malaikat, berinvestasi pada wirausahawan yang mengambil andil utama dalam bisnis. Dalam kebanyakan kasus, mereka memainkan peran aktif dalam pengelolaan bisnis baru sebagai cara untuk melindungi investasi mereka dan membantu pemiliknya membangun bisnis yang berkembang. Selain itu, beberapa investor pasif berinvestasi melalui dana atau private placement, memorandum, dan tidak terlibat langsung dalam bisnis tersebut. Ada 3 cara di mana angel investor dapat menyediakan dana untuk bisnis baru. Cara paling umum adalah menawarkan bisnis pinjaman yang dapat diubah menjadi posisi ekuitas di perusahaan setelah perusahaan lepas landas. Dalam situasi seperti itu, angel investor akan membutuhkan 20% sampai 30% saham ekuitas yang memberi mereka suara di dewan perusahaan. Opsi kedua adalah menyediakan dana melalui opsi saham preferen yang dapat dikonversi dan tetap menjadi anggota dewan perusahaan. Investor kemudian menunda pembayaran dividen untuk saham tersebut sampai tanggal yang akan datang. Opsi ketiga adalah mendapatkan posisi ekuitas secara langsung seperti 20-30% saham perusahaan untuk melindungi kepentingannya. Baik, saya akan melanjutkannya. Akan menjelaskan tentang poin-poin garis besar pertumbuhan crowdfunding dan pinjaman pasar. Crowdfunding dibagi menjadi 4 jenis, yaitu donation based, reward based, debit based, dan equity based. Nah, donation based sesuai dengan namanya, para pendonor atau yang menyetorkan modal itu tidak mendapat imbalan, tidak mendapat apapun dari hasil crowdfundingnya. Nah, biasanya pada donation base ini, crowdfundingnya memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit, seperti membangun panti asuhan, sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu reward base. Pada jenis ini mereka mengajukan proposal, biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya yang berupa barang atau jasa dan sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. Tapi crowdfunding jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dan di mana para donatur yang juga mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik. Yang ketiga adalah debit base.
Sebenarnya crowdfunding jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur akan menyetorkan modalnya. Yang keempat adalah equity based. Konsepnya sama seperti saham, di mana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan. Poin-poin peluang dan tantangan mendasar dalam sektor investasi. Yang pertama ada cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama bagi berbagai hal negara perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Yang kedua terkait soal persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Persaingan selanjutnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara, termasuk pula di Indonesia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Lalu ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan perkembangan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Di sini saya akan melanjutkan tentang dasar investasi dan penanaman modal. Investasi berarti menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama satu periode waktu tertentu. Dia biasanya dalam bentuk arus, kas, periodik, dan atau nilai akhir. Tujuan investasi. Yang A, dilihat dari durasi investasinya. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Yang B, dilihat dari sisi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, pendidikan anak, kesehatan, spekulasi langkah sebelum melakukan investasi, memahami tujuan dan sumber daya investasi, tingkat profil resiko yang ditoleransi, tentukan jangka waktu investasi, tingkat pengembalian investasi yang diinginkan, kebutuhan likuiditas, strategi investasi, peraturan perundang-undangan, undang-undang yang berlaku, dan pajak. Pasar modal capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, obligalitas, ekuitasi saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun publik otoritas yang biasa diperjualbelikan dalam bentuk obligalitas atau saham. Pasar modal merupakan sarana pendanaan pada perusahaan dalam hal akses pada smart money untuk mendanai perusahaan fintech terbaik. Angel investor adalah seseorang kaya raya yang memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan kecil seperti startup. Biasanya, ia akan meminta imbalan untuk mendapatkan kepemilikan saham dari startup tersebut. Seringkali, angel investor justru adalah orang-orang terdekat seperti keluarga atau bahkan sesama teman pengusaha. Angel investor juga bisa dikenal sebagai malaikat bisnis, pemodalan malaikat, atau bahkan pemodal mulia. Jenis-jenis angel investor yang pertama, teman dekat, kedua, grup atau jaringan, ketiga, orang-orang kaya. Dalam dunia investasi pun, istilah smart money adalah istilah yang merujuk kepada orang-orang dengan pengetahuan semacam itu. Mereka yang mengelola smart money memiliki pemahaman lebih lengkap tentang pasar atau dengan informasi yang tidak dapat diakses oleh investor biasa. Dengan demikianlah smart money dianggap memiliki peluang sukses yang jauh lebih baik ketika pola perdagangan mampu menggerakkan pasar. Dalam konteks ini, bank sentral adalah kekuatan di balik pemutaran smart money tersebut. Sementara para investor hanya mengamati saja pergerakan pasar ketika hal tersebut berlangsung. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang crowdfunding dan marketplace
lending sebagai pemodalan secara online. 1. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan suatu sistem platform yang mempertemukan memberi pinjaman kreditur dengan peminjam debitur. Dalam peer-to-peer lending, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa agunan atau KTA. Dalam prakteknya, kegiatan pinjam-meminjam di P2P lending dilakukan secara online. Pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertemu satu sama lain. Di samping itu, Anda bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu menjaminkan apapun, tanpa anggunan. Setelah pinjaman disetujui, Anda akan terikat perjanjian mengenai kewajiban kepada pemberi pinjaman. 2. Crowdfunding. Berbeda dengan sistem peminjam lainnya. Dalam crowdfunding atau urun dana, Anda justru mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Mirip-mirip dengan P2P, crowdfunding melibatkan 3 pihak: pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Anda hanya perlu menceritakan ide bisnis Anda dan berbagai peluang bisnis tersebut ke depannya. Jika ada yang tertarik, pemberi dana yang akan beramai-ramai atau patungan memberikan dana bagi jalannya bisnis Anda. Di sisi lain, crowdfunding juga dimanfaatkan sebagai aksi penggalangan dana untuk tujuan sosial. Jadi dalam crowdfunding, Anda setidaknya harus sebaik mungkin menyampaikan cerita mengenai proyek Anda. Jika pemberi dana tertarik dan senang dengan cerita yang disampaikan, kemungkinan Anda akan mendapatkan dana atas proyek yang Anda punya. Terima kasih.